Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari CGP Angkatan 9 yang terdiri dari saya sendiri, Aryani Berperangin. Saya Eriana Siregar. Saya Nila Ulkhairia. Kami dari SMA Negeri 1 Medan. Di sini kami akan memaparkan tentang coaching dalam supervisi akademis. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Erli, silakan duduk Ibu. Apa kabar Bu Erli? Alhamdulillah sehat Bu, Ibu gimana kabarnya? Saya juga sehat, tapi terima kasih loh udah mau memberikan waktu untuk datang ke tempat ini Bu Erli. Sama-sama Bu. Iya, jadi kan begini ya Bu Erli. Di sini kan saya mau membantu Ibu sebenarnya. Kan sebentar lagi Ibu akan membuat coaching dengan coach Ibu. Jadi yang mau saya tanyakan kira-kira bagaimana pengalaman Ibu, bagaimana harapan Ibu tentang coaching tersebut. Bisa diceritakan dulu Bu Erli? Harapan saya sih Bu, nanti dari proses coaching itu coachnya bisa memunculkan ide-ide sehingga ia mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Tapi ada beberapa loh Bu yang ingin saya tingkatkan untuk proses coaching ini. Oh, seperti apa itu Ibu? Coba diceritakan. Jadi ada dua Bu yang ingin saya tingkatkan. Ini sudah saya catat karena saya memang benar-benar membutuhkannya. Yang pertama saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena saya sering melakukan coaching tapi coachnya tidak muncul ide-idenya, bisa diidentifikasi sepertinya saya yang kurang mampu untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Lalu yang kedua untuk mendengarkan secara aktif Bu. Jadi dua itu Bu yang saya tingkatkan. Oke, jadi dari 3 kompetensi ada 2 hal yang ingin Ibu Erli perdalam lah seperti itu ya. Jadi kalau boleh saya tanya ya Bu Erli, dari yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengar secara penuh. Kira-kira kalau dibuat nilainya dari 1 sampai 10, Bu Erli sekarang posisinya di angka berapa Ibu? Nilai 6 Bu. Nilai 6? Benar Bu. Kenapa Ibu bilang nilai 6? Karena ketika saya melakukan coaching, selalu yang saya tanyakan itu hal-hal yang sepertinya tidak memancing emosi dari coach sehingga dia dapat mengungkapkan perasaannya. Dia juga tidak dengan leluasa sepertinya memunculkan ide-idenya Bu. Oh, jadi seperti itulah. Karena itulah Ibu menilai angka 6 lah ya. Jadi dari angka 6, harapan Ibu di angka berapa lah kemampuan Ibu dalam kedua hal tersebut? Sementara ini saya berharap di angka 8 atau 9 saja. Di angka 8, maksimal angka 9 seperti ya, itu ya Ibu. Nah, sekarang selanjutnya kalau seperti itu harapan Ibu, kira-kira strategi apa ya atau hal apa yang mau Ibu Erli lakukan nantinya? Di awal saya memang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan ini membantu saya untuk membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach. Lalu untuk mendengarkan aktif, selama ini saya sering mendengarkan sambil menulis. Jadi sehingga ketika menulis itu saya agak terabaikan, gitu ya, Ibu, ya. kurang fokus dalam mendengarkan coach. Karena pikiran saya antara memikirkan apa yang intinya dan apa yang disampaikan coach. Jadi saya di sini ingin mengubah strategi bagaimana kalau saya hanya menulis kata kuncinya saja, sehingga saya tidak terabaikan untuk mendengarkan secara penuh seperti itu. Oke, baik. Jadi hal itulah yang ingin Ibu Eri capai ya. Jadi harapannya kira-kira Ibu, jadi setelah ada supervisi dari saya ini seperti ini, kira-kira harapan apalah Ibu harapkan terhadap coachingnya nantinya?
Jadi kalau untuk coachnya ya memang coachnya bisa menyampaikan, mengeluarkan ide-idenya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dan untuk ibu, saya berharap ibu bisa melihat kemampuan saya bagian mana yang masih perlu ditingkatkan atau bagian mana yang memang sudah bisa saya dalami sendiri, seperti itu. Oke, baiklah Bu Erli, nanti saya akan observasi ya, saya akan melihat bagaimana perkembangan coaching Bu Erli, dan semoga harapan Bu Erli nanti supaya coachingnya semakin mendalam dan dapat banyak pertanyaan yang mendalam kepada coachingnya, juga memberikan waktu mendengar secara penuh, dapat berjalan dengan baik ya Ibu. Benar, makasih Bu. Ya, Makasih loh Bu sudah mau bantu saya. iya, sama-sama Bu Erli, tetap semangat ya Bu Erli. Sampai jumpa besok Ibu. Iya Bu Erli, ya selamat pagi Bu Erli. Iya. Assalamualaikum Bu Nila, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Ibu, saya sehat. Ibu bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Katanya mau ada yang dibicarakan Bu. Kalau boleh saya tahu apa ya? Ini Bu, saya merasa agak tidak nyaman nih dengan pembelajaran saya di kelas. Karena anak-anak saya perhatikan masih ada beberapa siswa yang belum memahami materi yang saya ajarkan. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu agar Ibu bisa menanggulangi ketidaknyamanan ini? Saya ingin mendapatkan solusi sih Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Seperti itu ya Bu. Jadi permasalahan Ibu, anak-anak kurang ini ya, kurang fokus dalam pembelajaran karena anak-anak bervariasi seperti itu tadi ya yang saya tangkap ya. Bisa coba Ibu rincikan apa saja hambatan Ibu sebenarnya dalam pembelajaran? Saat pembelajaran kan Bu, beberapa siswa tuh mengalami nilai yang tuntas. Mereka paham ketika saya bertanya. Kemudian ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan PR nih Bu, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, dan kadang malah di kelas itu suka mengganggu kawannya nih. Jadi kelas kami itu kelihatannya seperti kurang kondusif lah Ibu. Jadi kurang kondusif dengan variasi dari siswa ya Bu, dengan berbagai sebenarnya kalau kita pilih sih itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi sebenarnya. Dari masalah-masalah Ibu ada nggak Bu yang terbersit solusi untuk menangani hambatan-hambatan tersebut? Saya sebenarnya Bu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sih Bu, karena setahu saya pembelajaran berdiferensiasi ini memenuhi kebutuhan siswa. Karena kan diferensiasi ini kita bagi sesuai dengan bakat, minat, juga kesiapan belajar siswa gitu. Jadi saya berharap dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini kelas saya akan kondusif. Semua siswa memahami materi saya ajarkan, mereka juga belajarnya itu menyenangkan gitu Bu. Dan tertariklah untuk terus dapat belajar bahasa Jepang dengan baik. Itu yang ingin Ibu lakukan ya, pembelajaran berdiferensiasi. Memang di kurikulum 2013 kurikulum Merdeka kurikulum Merdeka ini memang pembelajaran berdiferensiasi ini sangat dibumingkan sekali ya Bu. Dan kita lihat juga manfaatnya sungguh luar biasa. Untuk di pembelajaran bahasa Jepang, apa kiat-kiat Ibu atau trik-trik Ibu nanti untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini agar siswa terpenuhi kebutuhannya ya? Sebenarnya Bu, kiat saya itu yang utamanya Bu ya. Pertama tentu saya mau memetakan nih kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, minatnya nih kemana ini, apakah visual, audiovisual atau kinestetik gitu Bu. Kemudian setelah tahu kemana arah bakat minat mereka, baru saya membagi mereka dalam kelompok-kelompok sesuai dengan minatnya Bu. Kan di kelas mereka ada 36 siswa ini. Saya biasanya membaginya ke dalam satu kelompok tuh 5 orang. Jadi supaya mereka itu nggak terlalu banyak juga tuh di dalam kelompok tuh, supaya masing-masing siswa itu dapatlah berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Begitu Ibu. Seperti itu ya Bu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi dalam
kelompok. Dalam pembentukan kelompoknya Ibu mau buat seperti apa? Dalam pembentukan kelompok nih Bu ya, saya rencananya mau buat mereka itu pertama tentunya asesmen dulu ya Bu ya, asesmen kognitif dan kognitif di awal. Setelah dapat hasilnya, barulah saya akan mengelompokkan mereka lah sesuai dari hasil asesmen itu. Nah, tadi akan dikelompokkan berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang sudah Ibu lakukan sebelumnya seperti itu ya. Jadi sekarang ini sebenarnya langkah-langkah Ibu ini sudah sangat bagus loh Bu, sangat sempurna gitu ya. Jadi harapan Ibu ke depannya setelah Ibu nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu, lalu mengelompokkan siswa berdasarkan dari hasil tes diagnostik tersebut, apa harapan Ibu ke depannya gitu? Harapan saya Bu tentunya tujuan pembelajaran tercapai, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi saya ingin membuat pembelajaran itu berfokus pada siswa Bu. Jadi saya hanya sebagai fasilitator, jadi mereka bisa mengembangkan bakatnya, minatnya di kelompok itu. Jadi pun saya juga mengusahakan agar setiap siswa itu aktif dalam kelompok, aktif berdiskusi, menyampaikan pendapat. Walaupun Ibu ya ngomongnya sikit-sikit nih dengan menggunakan bahasa Jepang, saya bilang satu kata pun kamu pakai nggak apa nak, yang penting ada bahasa Jepangnya, campur-campur. Jadi kalian terbiasa untuk mengucapkan, walaupun itu hanya misalnya ucapan salam, ucapan terima kasih, nggak masalah. Yang penting ada bahasa Jepangnya. Iya, ala bisa karena biasa ya. Iya benar. Itu langkah-langkahnya kan sudah cukup rinci sebenarnya ya Bu. Sudah bisa kita lihatlah gambaran ke depannya ini pembelajaran Ibu bagaimana menariknya seperti itu. Namun untuk langkah konkret dalam waktu dekat ini apa yang Ibu akan lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi yang menarik, yang berpusat pada siswa ini bisa diterapkan secara faktanya nanti di lapangan ya? Langkah konkretnya Bu, kebetulan kan di sekolah kita ini SMA Negeri 1 Medan kan tahun ini tidak mendapatkan guru Jepang. Jadi saya akan berdiskusi dengan rekan saya dalam MBA Bahasa Jepang Sumatera Utara agar saya bisa berkolaborasi dengan guru Jepang. Jadi saya berencana akan mengundang seorang guru Jepang, terus kami akan berkolaborasi tim teaching dalam kelas. Karena saya lihat kalau ada native speaker langsung, sepertinya itu bakal menarik perhatian siswa itu. Apalagi ini nyata langsung nih, nyata langsung orang Jepangnya dari Jepang langsung. Jadi langkah pertama awal saya itu, saya akan berkolaborasi dengan native speaker dari Jepang. Menarik ya Bu. Untuk tahun ini memang kita belum rezeki ya, tapi tahun sebelumnya wah cukup menarik sekali dengan sensei tersebut ya Bu. Ini tadi rencana Ibu seperti itu, secara konkretnya dalam waktu dekat ya. Untuk ini Bu, orang-orang yang terkait yang bisa membantu Ibu siapa yang yang akan Ibu libatkan gitu? Yang akan saya libatkan Ibu ya dalam pembelajaran kolaborasi itu. Tentunya saya akan melibatkan pihak kurikulum ya Ibu. Saya tentunya minta izin karena kan saya mengundang orang asing nih, boleh nggak mengajar tim teaching di kelas. Kurikulum, kemudian rekan sejawat saya sesama guru bahasa Jepang, kami nanti akan mengadakan diskusi bagaimana sih supaya tim teaching ini berjalan dengan baik gitu. Iya, menarik sekali Bu, sungguh luar biasa ini. Seterusnya ini kan sudah apa ya Bu, sudah akhir lah ini untuk coaching kita. Ini bagaimana cara Ibu memastikan agar kegiatan ini benar-benar bisa terlaksana gitu? Apa langkah-langkah Ibu yang lebih detail lagi agar benar-benar terlaksana seperti itu? Harapan saya Bu, supaya terlaksana dengan baik tim teaching kami, tentunya saya membuatkan planning dengan guru Jepang, kebetulan namanya Taise. Saya akan menghubungi dia, saya akan memberikan dia kita bilangkan namanya itu program rencana pengajaran Ibu. Jadi bagian dia itu di mana, bagian saya di mana. Dan tentunya paling penting itu materi. Materi apa sih yang akan kami sampaikan? Iya, cukup menarik sekali ya Bu untuk kiat-kiatnya juga. Waktu kita ini sudah mau habis Bu, karena ini juga sudah mau masuk les ke-6 ya. Sekarang
permasalahan Ibu kan sudah dapat jawabannya seperti itu. Bagaimana yang Ibu rasakan setelah kita coaching ini? Saya merasa tenang ya Bu ya. Saya bisa menceritakan masalah saya, terus sekaligus alhamdulillah nih saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya nanti udah ada gambaran lah bagaimana nanti melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya dengan melibatkan guru Jepang. Iya, saya juga terinspirasi Bu dengan apa yang Ibu sampaikan, solusi-solusi Bu. Mungkin nanti juga bisa diterapkan di pelajaran yang lainnya. Terima kasih loh Bu Nil sudah mau berbagi dan sudah mempercayakan saya untuk mengcoaching Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi tentang masalah di kelas Ibu. Jangan bosan-bosan Bu untuk kita berdiskusi agar kita terus berkembang untuk mencerdaskan anak bangsa. Sebenarnya saya nih Bu yang sangat terima kasih karena saya sudah bisa menyampaikan untuk saya, sudah mendapatkan solusi. Juga saya terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Bu. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik lagi. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Erli. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabarnya hari ini Ibu Erli? Baik Bu, sehat. Bu bagaimana kabarnya? Ibu juga sehat. Ini kan sekarang kita sudah masuk ke tahap yang ketiga ya Ibu, itu pasca observasi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah coaching tadi? Setelah coaching tadi, saya merasa saya sudah melakukan 2 kompetensi yang saya inginkan dengan baik Bu. Hanya saja tadi ada permasalahan. Di awal kan saya sudah mengatakan akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu belum bisa menggali permasalahan-permasalahan coach saya secara rinci seperti itu Bu. Oh, jadi begitu menurut Ibu ya. Tapi sepanjang coaching yang saya lihat Ibu Erli sudah melakukan alur tirta dengan baik. Bisa menentukan tujuan, mengidentifikasi permasalahan dari coachnya juga. Begitu juga Ibu sudah langsung membuat rancangan aksi, memberikan pertanyaan yang memacu atau memancing si coachnya untuk membuat rancangan aksi. Begitu juga dengan Bu Erli juga sudah membuatkan pertanyaan yang berbobot yang menurut saya itu sudah membangun tanggung jawab daripada si coachnya. Jadi Bu Eri sudah bagus dalam coachingnya, sudah membuat alur tirta sesuai dengan alur tirta. Iya, sudah dengan alur tirta ya iya, Bu. Ibu. Oh, seperti itu ya Bu. Kira-kira ada hal-hal atau yang Ibu lihat kelemahan-kelemahan lain mungkin sesuai yang Ibu rasakan selama coaching tadi? Kalau untuk fokus saya tadi sudah berusaha fokus, ya. untuk Ya, saya juga bisa hadir penuh ya Bu dengan menuliskan kata-kata kunci saja. Dan sepertinya untuk saat ini hanya itu saja Bu yang saya temukan. Saya hanya ingin mendalami permasalahan coach saya. Mungkin nanti saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka lagi sehingga ia lebih leluasa untuk menyampaikan ide-idenya seperti itu Bu. Ya berarti semakin sering dilatih seperti itu ya Ibu dalam hal mencatat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya. Nah sekarang sebelum kita tutup nih Bu Eri, saya mau bertanya, kira-kira menurut Bu Eri rancangan apa ya, rencana tindak lanjut apa yang Bu Eri bakal lakukan untuk coaching Ibu ke depannya? Rencana tindak lanjut saya Bu, yang pertama mungkin yang lebih utama lagi ya, saya harus melakukan latihan untuk coaching ini agar saya dapat melakukannya dengan sangat baik. Lalu yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka Bu, pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coach saya leluasa menyampaikan ide-idenya. Lalu yang ketiga, mungkin saya akan latihan lebih bagus lagi untuk hadir secara penuh mendengarkan coach saya seperti itu. Oke, berarti intinya Bu Eri mau terus berlatih lah ya. Benar Bu. Iya, karena supaya dengan berlatih secara terus-menerus, mungkin kita bisa menjadi lebih expert, lebih ahli lagi. Iya benar Bu. Benar. Ya, terkhusus dalam hal yang Ibu Eri tadi sampaikan, dalam hal mendengar yang secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, semakin sering dilatih, maka akan semakin bagus nanti hasilnya Ibu Eri ya. Ya, jadi kita sudah di akhir sesi ini Bu Eri. Jadi dari pra-observasi sampai observasi dan sekarang sudah pasca observasi,
Terima kasih ya Bu Erli sudah memberikan waktu kepada saya, dan yang saya lihat perubahan yang Ibu rasakan, yang Ibu lakukan sudah sangat luar biasa. Terima kasih ya Bu Erli. Sama-sama Bu, saya yang berterima kasih Bu, karena dengan Ibu supervisi saya sebagai supervisor saya lebih mengetahui Bu kelemahan-kelemahan saya, apa yang harus saya perbaiki dan apa yang sudah memang saya punya, seperti itu Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Iya Bu Erli, ya sama-sama. Terus berarti buat kita ya Bu Erli ya. Iya, Iya Bu.